Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Salma Zahra Zain dengan NIM G0025107. Saya berasal dari kelompok keempat. Di sini saya akan menjelaskan laporan anatomi 2.3. Di sini ada laporan pertama. Skenarionya, Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Yang A, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Yang B, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Yang C, substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau trunkus encephalicus. Di sini ada substansia nigra. Substansia nigra ini akan membagi pendiculus cerebri menjadi dua, yaitu ada crus cerebri dan tegmentum. Nah, kalau crus cerebri ini adalah pars anterior, kalau tegmentum ini adalah pars posterior. Nah, kalau secara anatomi, substansia nigra ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu ada pars compacta dan pars reticularis. Nah, kalau pars compacta ini berisi neuron dopaminergic yang menghasilkan neurotransmitter dopamin dan memproyeksikannya ke striatum atau nukleus caudatus dan putamen. Jalur ini juga dikenal sebagai jalur nigrostriatal yang berperan penting dalam pengaturan dan penghalusan gerakan tubuh. Sementara itu, pars reticularis itu tersusun oleh neuron GABAergic dan berfungsi sebagai salah satu jalur keluaran utama ganglia basalis menuju talamus dan batang otak. Terus secara fungsional, substansia nigra ini merupakan bagian penting dari sistem ganglia basalis yang berperan dalam kontrol gerakan, tonus otot, pembelajaran motorik, serta koordinasi gerakan yang halus. Nah, terus dopamin ini yang dihasilkan oleh pars compacta membantu penyeimbangan aktivitas jalur motorik, sehingga gerakan dapat berlangsung lancar dan terkoordinasi. Di sini ada ganglia basalis. Ganglia basalis ini adalah kelompok substansia grisea atau nukleus yang terletak di sentral hemispherium cerebri atau di antara talamus dengan substansia alba hemispherium cerebri. Di ganglia basalis ini tersusun atas nukleus caudatus. Nukleus caudatus ini ada korpus dan ada kaput. Nah, nukleus caudatus ini berbentuk lengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior bagian cauda. Terus yang kedua ada nukleus lentiformis, ini ada putamen dan globus pallidus. Nukleus lentiformis ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada putamen tadi dan globus pallidatus. Nah, kalau putamen ini di bagian lateral dan globus pallidus ini di bagian medial. Keduanya dipisahkan lamina medullaris externa. Terus yang ketiga ada corpus amygdaloideum. Yang ini itu adalah yang berhubungan dengan sistem limbik. Terus yang terakhir ada claustrum. Claustrum ini adalah lamina grisea tipis antara putamen dan ampula. Terus di sini juga ada trunkus epicaliscus. Itu potongan sagittal otak in situ. Itu di sini ada pendiculus cerebri, di sini ada pons, dan di sini juga ada medulla oblongata atau bisa disebut bulbus. Terus lanjut ke laporan kedua. Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat. Penglihatan ganda atau
diplopia dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko ini mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Pertanyaan pertama, yang ke-1 ada jelaskan sistem vaskularisasi sirkulus anteriosus, Willisi. Yang kedua, jelaskan anatomi tiga bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak atau mesencepalion, pons, medula, dan oblongata. Terus yang ketiga ada gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya bagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja, sebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Di sini ada sirkulus anteriosus Willisi. Jalur vaskularisasi arteri ada yang dari carotis interna dan dari arteri vertebralis. Nah, yang pertama itu ada carotis interna. Carotis interna ini adalah anterior, bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Terus yang kedua ada arteri vertebralis. Nah, arteri vertebralis ini adalah posterior, bersatu menjadi arteri basilaris, memvaskularisasi trunkus cerebri, kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Kemudian arteri cerebri anterior dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Terus arteri cerebri posterior ini dan arteri cerebri media dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Ini ada mesencepalion. Itu di dalam mesencepalion ini ada pendiculus dan tempat nukleus dari nervus cranialis. Nah, pendiculus tersendiri memiliki bagian crus cerebri. Terus mengandung serabut descendens fibulae, corticopontines, fibrae perietopontines, fibrae conticobulbares, mediales et lateral, terus fibrae corticonuclearis dan fibrae corticospinalis. Nah, terus ada 1/5 lateral itu fibrae temporopotines, fibrae perietopontines, fibrae corticobulbares lateral. Kalau yang 3/5 mediolateral itu ada fibrae corticospinalis atau tractus pyramidalis. Terus yang 1/5 medial itu ada fibrae corticopontines, fibrae corticobulares medialis. Terus tegmentum mesencepali. Struktur yang jelas pada tegmentum ini adalah nukleus ruber. Nukleus ini pada potongan preparat segar akan berwarna merah muda karena kandungan ferumnya ini tinggi. Selain itu, pada bagian ini juga terdapat lemniscus lateralis yang terletak memasuki colliculus inferior untuk jarak pendengaran. Terus, colliculus inferior ini merupakan stasiun relay untuk jaras pendengaran menuju talamus pada corpus geniculatum medial. Terus substansia nigra ini adalah nukleus motorik yang besar dan terletak di antara
tegmentum dan crus cerebri. Warnanya yang gelap adalah akibat pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel saraf. Substansi cyanida ini merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Terdiri dari atas pars compacta dan pars circularis. Terus pars compacta ini pada bagian ini neuron pigmen neuromelanin. Pigmen ini hasil sampingan pembuatan dopamin. Nah, dopamin ini berfungsi sebagai lintasan dopamin nigros striatal. Terus kalau pars reticularis ini adalah terletak di sebelah ventral pars compacta, mengandung neuron yang tidak berpigmen. Terus fossa interpendicularis itu dataran di antara pendiculus cerebri ditembus fossa darah a centralis posteromedialis sehingga akan membentuk daerah yang berlubang yang disebut substansia perventa posterior. Terus di daerah ini juga akan menjadi tempat keluarnya nervus 3 yang akan membentuk suatu alur yang disebut culcus nervi columotori. Terus ada aqueductus mesencepali. Nah, ini menghubungkan ventriculus tertus dengan ventriculus quadratus. Terus tempat nukleus di mesencephalon ini digambar bagian sebelah kanan. Terus di sini ada pons Farolli dan medulla oblongata. Nah, pons Farolli ini secara anatomi dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu ada pars basalaris pontis atau basis pontis di bagian ventral atau depan dan tegmentum pontis di bagian dorsal atau belakang. Yang pertama itu ada pars basalis pontis atau basis pontis, itu terletak di bagian anterior ventral pons perbatasan dengan sulcus basilaris, yaitu lekukan tempat berjalan arteri basilaris. Struktur yang terdapat di dalamnya adalah nuclei pointis atau inti pontis, berfungsi sebagai stasiun relay antara korteks cerebri dan cerebellum. Terus yang kedua ada serabut kortikospinal, itu membawa impuls motorik sadar dari korteks menuju medulla spinalis. Terus ada serabut ortikubulbar, itu membawa impuls motorik ke nukleus saraf cranialis. Terus ada serabut kortikomponten, itu menghubungkan korteks cerebri dengan nukleus pontis. Terus ada serabut cerebellar, itu menyilang ke sisi berlawanan dan masuk ke cerebellum melalui pendiculus cerebralis medius. Terus yang kedua ada tegmentum pontis. Nah, tegmentum pontis ini terletak di bagian posterior dorsal pons, membentuk sebagian besar ventral 4 fossa tromoidea. Nah, struktur yang terdapat di dalamnya itu ada arteri nukleus saraf cranialis, terdapat inti saraf cranialis. Yang pertama ada nervus trigeminus 5, nervus abducens 6, nervus facialis 7, dan nervus vertibulocochlearis itu 8. Terus formatio reticularis berperan dalam kesadaran tidur dan fungsi otonom. Jalur sensorik ascendens itu contohnya lemniscus medialis, lemniscus spinalis, dan
lemniscus trigeminalis. Terus membawa informasi itu yang pertama ada sentuhan halus, yang kedua ada vibrasi, yang ketiga ada propriosepsi, dan yang terakhir ada nyeri dan suhu. Terus media longitudinal fasciculus atau MLF ini menghubungkan nukleus okulomotor dengan nukleus vestibular. Penting untuk koordinasi gerakan mata, fungsi mengandung pusat sensorik dan refleksi, mengatur gerakan mata, berperan dalam pendengaran dan keseimbangan, menjaga tingkat kesadaran melalui formatio reticularis. Terus di sini juga ada truncus epalicus. Di sini ada nervus facialis, ada nervus vestibulocochlearis, ada fissura pontomedularis, ada nervus hypoglossus dan oliva inferior. Nah, terus ada sulcus basilaris dan nervus trigeminus. Nah, nervus trigeminus ini dibagi menjadi dua. Ada radix motoria dan radix sensoria. Terus ada nervus abducens, ada piramis, ada ductio pyramideum, terus ada pendiculus cerebralis posterior, pendiculus cerebralis medius, pendiculus cerebralis inferior, cerebellopontineal, dan sulcus tetrolivaris dengan nervus glossopharyngeus, nervus vagus, radius cranialis, dan nervus accessori. Terus di sini juga ada pendiculus cerebri superior, pendiculus cerebri medius, pendiculus cerebri inferior, colliculus facialis, striae medullaris ventriculum quarti, trabeculum cuneatum, tuberculum gracile, dan obex. Terus di sini juga ini menjelaskan saraf kranial yang berhubungan dengan pons Farolli, nervus cranial pons Farolli. Baik lokasi keluarnya saraf pada permukaan batang otak maupun letak nukleusnya di dalam pons. Pada gambar sebelah kiri ini tampak permukaan ventral batang otak, di mana beberapa saraf kranialis muncul dari pons nervus trigeminus itu keluar dari bagian lateral pons dan merupakan saraf terbesar yang berfungsi untuk sensasi wajah serta menggerakkan otot-otot mastikasi. Terus ada nervus abducens. Nervus abducens ini muncul di perbatasan pons dan medula sulcus atau sulcus pomotomedularis. Nah, dekat garis tengah. Berfungsi menginervasi otot reticularis lateral sehingga memungkinkan mata bergerak ke arah lateral. Nah, di lateral terdapat ada nervus facialis dan nervus intermedia yang berperan dalam ekspresi wajah, mengecapkan 2/3 anterior lidah, serta fungsi sekretomotor kelenjar lakrima dan salivia. Paling lateral adalah nervus vestibulocochlearis, itu yang berfungsi dalam pendengaran dan keseimbangan. Nah, gambar sebelah kanan ini menunjukkan nukleus saraf kranial di dalam tegmentum pons. Nah, nervus trigeminus ini memiliki beberapa nukleus, yaitu nukleus motorik trigeminal yang mengontrol
otot mengunyah. Terus nukleus sensorik utama untuk sensasi raba halus wajah, serta nukleus mesensefalik dan spinal yang memproses propriosepsi serta nyeri dan suhu. Terus nukleo abdusen ini berada lebih lateral dengan serabut yang melingkar nukleus abdusen sebelum keluar dari batang otak, membentuk tonjolan yang disebut colliculus facialis. Sementara itu, nervus vestibulocochlearis memiliki nukleus vestibular dan koklear yang menerima serta memproses informasi mengenai keseimbangan dan pendengaran. Baik, sekian dari saya. Maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.